dia segenap jiwaku. Masuk dalam rencanamu, seorang namanya selamanya. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu di tempat ini dan yang akan menyaksikan siaran Bunda pada acara GSKI Bukit Raya. Masih dalam suasana meriahnya HUT RI yang ke-79 atas nama GSKI Bukit Raya, Pendeta Esa Pengapahan beserta aktivis dan pelayan Tuhan mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Biarlah kemuliaan bagi nama Tuhan, Indonesia diberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai dan kita sedang berdiri, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kita sama-sama menyatakan Tuhan, Dialah yang setia, tidak pernah meninggalkan kasih setianya bagi kita. Haleluya. Bapa-Ku setia, tak sedikit tak pernah meninggalkan Tuhan. Bapa-Ku setia, sayangi buat
Dia rela disalib demi dosa kita. Amin. Kau selamatku
siap Bapak, karena mau serahkan segalanya hidup kami di tangan. Ajar kami Tuhan, kami pandangku, berfokus kepada-Nya.
Terima kasih Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kau sungguh Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua atas anugerah Tuhan dalam hidup kami. Yang memberi kami kekuatan, kesehatan, bahkan memampukan kami untuk pagi hari ini kami boleh datang bersama-sama dan saudara seiman kami. Memuji dan menyembah Engkau, bahkan belajar akan kebenaran dalam hidup kami. Bapa, biarlah Engkau memberkati kami semuanya, mengurapi kami. Dan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan, Kau sendiri yang menyatakan isi hati-Mu bagi kami semuanya. Karena kami butuh kebenaran menuntun langkah kami, agar semakin hari kami boleh diperbaharui, kami boleh diubahkan, sehingga hidup kami benar-benar seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Hidup tidak bercacat dan bercela, hidup dalam kekudusan dan kesucian-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu hanya alat-Mu pagi hari ini. Kau sendiri mengurapi hamba-Mu, menyatakan isi hati-Mu, memberikan hikmat pengertian bagi kami. Bahkan Tuhan, Engkau mencengkrami kami dan kuasa Roh Kudus-Mu saat ini, sehingga ketika benih itu ditaburkan, maka benih itu bisa bertumbuh, berbuah dan berakar dalam hidup kami, sehingga kami bukan menjadi pendengar tapi kami menjadi pelaku dari kebenaran itu sendiri. Terima kasih Bapa di surga, dan kami semua siap untuk mendengar kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam, puji Tuhan. Pagi hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pagi ini Bu Gembala tidak bersama dan kita akan ada pelayanan di satu tempat Bapak Ibu Saudara, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan, di mana Tuhan terus hadir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, satu yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya hari ini, apakah sungguh kita mengasihi Tuhan? Satu pertanyaan. Petrus pernah dapat pertanyaan dari Tuhan. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawab Petrus? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan bertanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Dipertanyakan lagi. Tuhan bilang sampai 3 kali ayam berkokok. Apakah engkau mengasihi aku? Menjadi pertanyaan bagi kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Apakah benar kita mengasihi Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan rela hidupnya dibentuk oleh Tuhan. Dia akan rela hidupnya diajar oleh Tuhan. Dia tidak memperdulikan sesuatu apapun dalam hidupnya, karena dia mencintai Tuhannya. Sama dengan hidup kita hari ini. Kalau kita mencintai pasangan kita, apapun kita akan lakukan buat pasangan kita. Tetapi kalau cinta itu sudah memudar, tidak peduli lagi dengan pasangan kita. Gambaran hidup kita dengan Tuhan hari ini, kalau kita benar-benar mencintai dan mengasihi Tuhan, apapun kita rela lakukan buat Tuhan. Tidak peduli apapun yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, dulu saya ingat tadi malam saya dibawa Tuhan untuk mengingat sejarah perjalanan saya mengikuti Tuhan. Dari awal pertobatan saya mengikuti Tuhan. Bagaimana saya mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan. Tuhan pertanyakan, di mana cinta itu lagi? Saya jadi kaget Bapak Ibu Saudara, saya menangis dengan Tuhan. Di mana cinta itu lagi? Dulu ketika saya benar-benar cinta dengan Tuhan, saya rela tinggalkan segala sesuatu Bapak Ibu Saudara. Tidak peduli, saya diusir pun tidak peduli, karena saya mencintai Tuhan. Saya mengasihi Tuhan, saya rela lakukan segala sesuatu. Menanggalkan segala sesuatu saya mau, karena saya mencintai Engkau Tuhan. Tidak peduli kemana tujuan hidup saya, yang penting saya mengikuti Tuhan. Yang penting aku mencintai Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau. Rela Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini menjadi pertanyaan buat kita, di manakah cinta mula-mula kita itu? Sama dengan pasanganmu. Di manakah cintamu yang awalnya engkau rela tinggalkan keluarga, orang tua dan segalanya demi pasanganmu, apalagi buat Tuhan. Hari ini cinta kita mulai kendor dengan Tuhan. Kasih kita sudah mulai memudar dengan Tuhan.
Karena kita tidak pernah memupuk lagi cinta itu. Tidak pernah memupuk lagi kasih kita dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana Bapak Ibu Saudara? Menjadi pertanyaan, ada orang kaya yang bertanya dengan Tuhan, anak muda. Tuhan, bagaimana lagi aku harus mengasihi Engkau? Apa yang harus kuperbuat Tuhan? Tuhan bertanya dengan dia. Tuhan punya kasih kepada dia. Tuhan menatap anak muda ini. Rasa belas kasihan Tuhan kepada anak muda ini. Itu Markus mencatat. Tuhan hanya kasih pertanyaan dan yang harus dia jawab. Kalau engkau mengasihi aku, jual apa yang ada padamu. Lalu si orang kaya anak muda ini menjadi sedih dan kecewa. Ketika Tuhan bertanya dengan saya dan saudara hari ini, kalau engkau mengasihi aku, engkau harus melepaskan segala sesuatu yang mengikati engkau. Bapak Ibu Saudara, kita dituntut hari ini oleh Tuhan untuk datang berdoa dengan Tuhan aja kadang rasa malas. Bapak Ibu Saudara, saya punya janji dengan Tuhan seperti ini. Saya mau memulihkan kasih saya dengan engkau Tuhan. Mau membangun kembali cintaku dan engkau Tuhan. Mulai memperbaiki jam doa. Tapi kadang ketika saya merasa capek, Tuhan nanti ya aku tidur sebentar. Apakah ini orang yang mencintai Tuhan? Orang yang mencintai Tuhan, dia rela tidak peduli dengan keadaan fisiknya, tidak peduli dengan keadaannya apapun, dia rela, dia lakukan. Ini Bapak Ibu Saudara yang menjadi pertanyaan atas hidup kita hari ini. Sungguhkah engkau mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi dan orang yang mencintai Tuhan, dia takut kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingat, saya dibawa tadi malam. Tuhan membawa cerita kembali buat saya. Kamu ingat perjalanan kamu tahun 2000? Ketika kamu dibawa pergi ke kota besar. Bapak Ibu Saudara, saya diingatkan Tuhan ketika saya pergi pada waktu itu tahun 2000 bulan Desember. Saya pergi ke Jakarta bersama dan beberapa tim. Ada pada waktu itu hampir 70 hampir 100 orang yang berangkat. Bapak Ibu Saudara, maklumlah orang desa pergi gitu. Ada satu ketakutan ketika saya pergi Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika pada waktu itu teman saya bawa, ayo kita jalan ke mall. Ada satu ketakutan buat saya gitu. Karena saya tidak mengenal kota ini. Bagaimana saya ini? Saya gencarnya saya berdoa. Sedikit-sedikit Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan tuntun tanganku, pegang tanganku Tuhan. Tapi ketika sudah mengenal kota itu, tidak ada lagi rasa takut. Pergi sendiri aja berani kok. Dulu, sama dengan gambaran kita dengan Tuhan ketika kita sudah mengenal dunia ini. Mengenal sesuatu yang bisa memisahkan cinta kita dengan Tuhan. Mengenal sesuatu yang lebih gemerlap kelihatannya dari cinta kita dengan Tuhan. Kita bisa melupakan. Kita bisa melupakan, hilang rasa takut kita. Kita tidak butuh Tuhan karena kita mengerti, kita tahu, punya kepintaran, keahlian, tidak butuh Tuhan. Tidak perlu lagi Tuhan. Punya segalanya. Ini yang membuat kita hilang cinta kita dengan Tuhan. Karena dunia lebih menggiurkan. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa punya segala-galanya hari ini, kau merasa tidak butuh Tuhan. Tapi engkau tidak tahu kekekalan hidupmu sampai mana. Asik dengan duniamu, engkau tidak pernah asik dengan Tuhanmu. Orang yang asik dengan dunianya, dia akan melupakan orang di kiri kanannya. Itu gambaran engkau dengan Tuhan. Maka dipertanyakan orang kaya ini, jual apa yang menjadi milikmu hari ini, bagikan kepada orang yang miskin. Dia merasa sedih dan kecewa. Kalau Bapak Ibu hari ini dipertanyakan Tuhan, kalau engkau mengasihi aku, engkau tinggalkan, lepaskan yang mengikat engkau hari ini.
Mungkin Bapak Ibu merasa, apa yang aku tinggalkan? Firman Tuhan, kalau engkau mau mengikuti aku, engkau harus berani meninggalkan segala sesuatu mengikat engkau. Engkau berani melepaskan keluargamu, engkau berani melepaskan anakmu, engkau berani melepaskan segala sesuatu mengikat engkau. Bukan karena kita jahat dengan orang tua, bukan karena jahat kita dengan anak kita. Artinya jangan mengasihi melebihi dari Tuhan dalam hidup kita. Dulu aku berani Bapak Ibu Saudara melepaskan keluargaku, melepaskan pekerjaanku loh. Mengikuti Tuhan. Tidak peduli bagaimana cintaku dengan Tuhan, aku rela lakukan segala sesuatu. Orang yang mau maka dipertanyakan dengan orang ini, orang kaya ini, karena susah bagi dia. Coba lihat Abraham. Abraham, persembahkan anakmu. Abraham tidak bertanya. Padahal dia sangat mengasihi anak satu-satunya. Anak yang diberi oleh Tuhan. Anak janji dari Tuhan. Tapi ketika Tuhan katakan, beri anakmu, dia berani melepaskan. Kita hari ini sangat sulit buat kita melepaskan yang mengikat kita. Banyak yang mengikat kita, bukan hanya hartamu. Bukan hanya jabatan kedudukanmu. Keegoan kita juga, kepentingan diri kita juga susah untuk kita melepaskan Bapak Ibu Saudara. Ini mau sempurna ikut Tuhan. Roma 12 ayat 2 bagian terakhir. Tuhan katakan firman-Nya, baik, berkenan dan sempurna. Kekristenan tidak hanya kita berbuat baik, tapi perkenanan Tuhan. Selanjutnya dari perkenanan adalah kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Jadi kalau hari ini kita bisa berbuat baik, orang kaya ini dia melakukan hukum Tuhan, dia melakukan Taurat Tuhan, tidak membunuh, tidak mencuri. Itu hukum Taurat dia lakukan. Tapi ketika dituntut lebih, dia tidak mau. Hari ini kalau kita mau sempurna seperti Bapa dikatakan, kita harus berani mengikis semua apa yang menjadi milik kita hari ini. Hati kita ke apa banyak Bapak Ibu yang mengikat kita. Kesombongan, keangkuhan kita susah untuk ditegur dan lain sebagainya. Susah untuk dikatain. Aduh, kalau masih kita mengikat itu berarti kita belum berdamai dengan diri kita. Berarti hati kita, berarti diri kita belum beres Bapak Ibu Saudara. Maka hidup kekristenan kita benar-benar menuju kesempurnaan. Tuhan katakan harus serupa, segambar dengan Tuhan. Pilar GSKI, kesucian, tanggung jawab. Langit baru, bumi baru. Itu kesempurnaan Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan menuntut kita, tapi susah bagi kita. Perhatikan dari orang yang kaya, apalagi orang yang gak punya apa-apa, susah. Bukan hanya berbicara orang kaya, orang gak punya apa-apa pun susah melepaskan. Apalagi kalau baru punya sesuatu, susah. Sah gitu. Tapi hari ini Tuhan mau supaya benar-benar perkenanan dan kesempurnaan itu ada atas hidup kita. Lihat Bapak Ibu Saudara, hari-hari terakhir ini semakin merosot kok. Bisa dihitung jari pergi ke gereja, semakin keras kok di gereja itu. Semakin susah. Bagaimana engkau mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan, aku mencinta engkau Tuhan. Bukti aja datang kepada Tuhan susah. Membagi waktu kita aja susah. Apalagi melakukan yang lebih buat Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar mengikuti Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengikuti Tuhan ada harga yang harus kita bayar. Korban waktu, korban perasaan. Belum korban duit, korban nyawa. Belum ketika engkau diminta nyawamu. Waktu aja kita susah Bapak Ibu Saudara. Apalagi pengen sesuatu dengan Tuhan. Tapi ada banyak kita hanya datang kepada Tuhan ketika kita butuh Tuhan, butuh berkat-Mu Tuhan, butuh kesembuhan. Tidak menginginkan sesuatu yang lebih kekekalan itu.
Cari kekekalan itu Bapak Ibu Saudara. Semua sementara di dunia ini. Gak ada yang menjamin kita. Gak ada, mau uang kita segudang pun tidak menjamin keselamatanmu. Engkau sakit, habis uangnya. Habis ketika engkau sakit sedikit aja. Tapi ketika engkau cari Tuhan, engkau bertumbuh dan engkau benar-benar menjaga kesucian hidupmu dengan Tuhan, engkau akan lihat. Tadi pujian katakan pertolongan yang dari Tuhan tidak pernah memalukan kita. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memampukan kita. Maka aku sering berkata seperti ini, Tuhan tidak butuh alasanmu. Tuhan nanti dulu, aku ada kesibukan. Biar mereka saja Tuhan yang melayani. Biar mereka saja yang beribadah. Aku masih ada ini Tuhan, aku masih ini Tuhan. Aduh aku masih ini Tuhan. Anakku seperti ini Tuhan masih. Ada satu ini lagi Tuhan. Tuhan tidak butuh alasanmu. Tapi Tuhan butuh jawabanmu iya dan tidak. Iya dan amin itu Tuhan. Masih banyak orang di luar sana. Banyak alasan berdalih dengan Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau itu. Saya bilang Tuhan tidak butuh uangmu. Tuhan butuh nyawamu yang dipersembahkan. Tuhan butuh hidupmu yang dipersembahkan buat Tuhan. Supaya keselamatan itu menjadi milikmu. Coba lihat bagaimana hati Tuhan. Boleh baca di Markus. Bagaimana hati Tuhan dengan orang kaya ini. Karena dia benar-benar sudah melakukan 10 hukum Taurat. Sudah bermoral baik. Ini orang sudah bermoral baik loh. Tapi tetap Tuhan menuntut kesempurnaan. Karena dia ingin sempurna hidupnya. Jadi kekristenan kita hari ini apa? Hanya cukup kita bergereja? Berorganisasi? Tidak Bapak Ibu Saudara, tidak. GSKI mengajarkan kita supaya hidup kita benar-benar menuju kesempurnaan itu. Dan kita berdari, gak ada yang sempurna, hanya Tuhan. Benar, hanya Tuhan yang sempurna. Tapi Tuhan katakan tidak ada yang mustahil ketika kita mau. Paling gak 50%. Kita lihat. Maka kata firman Tuhan, Matius, berbahagialah yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Tuhan. Kalau Mazmur 24, katakan seperti ini. Mazmur 3 dan 4. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke gunungku yang kudus? Orang yang bersih tangannya. Orang yang suci hatinya. Mereka akan melihat. Itu firman Tuhan. Kalau hati kita jangan belum bersih, hati kita ada tipu muslihat, hati kita ada penipuan, hati kita ada dusta, hati kita ada banyak bohongnya. Bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan? Bagaimana kita bisa melihat Allah itu dalam hidup kita? Kata Pak Eras, kalau orang hidupnya seperti ini jangan bilang. Dia bilang, aduh Tuhan ada ini, aduh Tuhan seperti ini berbicara. Tapi hidupnya, hatinya masih belum bersih. Hatinya masih menyimpan duri. Tidak akan pernah. Perlu dipertanyakan. Hari lepas hari kami sebagai hamba Tuhan membersihkan hidup kami, membersihkan hati kami. Melalui apa Bapak Ibu Saudara? Enggak bim salah bim. Kita dibentuk, kita diproses. Harus terproses hidup ini. Nggak mungkin langsung bim selabim jadi hebat. Harus diproses, dididik. Ini supaya benar-benar kesempurnaan itu. Jadi jangan ada lagi tipu dusta di mulut kita. Hati kita harus benar-benar bersih supaya kita boleh melihat Allah. Jaga hati kita. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, firman Tuhan katakan. Karena dari hatimu, dari hati kita ini mulai kehidupan itu Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu adalah mulai dari hati kita. Dari hati kita ini akan memancarkan
Itu kalau hati kita ini nggak bersih ikut Tuhan, hati kita aku mau mengikuti Tuhan supaya aku seperti ini. Ada motivasi ikut Tuhan, tapi motivasi kita hari ini kembali ke langit baru, bumi baru. Ikut Tuhan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah dikatakan kalau orang yang suam-suam kuku kata firman Tuhan, dia akan dimuntahkan. Jangan bahasa kita tuh apa? Panas-panas tahi ayam. Jangan, mendingan panas sekalian, sungguh-sungguh dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi hidup kita benar-benar menjaga, harus presisi. Kita sebagai orang percaya hari ini, kita sebagai orang-orang yang dikatakan hari ini takut akan Tuhan. Jaga semua tingkah langkah kita, jaga perkataan kita, jaga mulut, jaga hatimu Bapak Ibu Saudara. Maka hari ini hidup dalam kesucian Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa Bapak Ibu Saudara. Kita ada jam doa pagi jam 5 kita bersama dengan Bapak Sinode kita. Ada lagi selain diri kita pribadi kita. Harus bangun hubunganmu dengan Tuhan. Orang yang membangun hubungannya dengan Tuhan pasti dia bisa menjaga dirinya, menjaga perkataannya, menjaga tingkah langkahnya, menjaga hatinya. Ini, maka pemazmur tadi katakan tidak ada tipu muslihat dalam hatinya. Orang yang kudus, orang yang suci hatinya, orang yang bersih tangannya. Saya kemarin diproses Bapak Ibu Saudara bagaimana hati saya ketika saya digosipin. Mendengar nggak gosipnya? Saya nggak marah karena saya nggak merasa Bapak Ibu Saudara. Tapi saya seperti ini, Tuhan aku tahu Engkau hanya melihat hatiku. Kalau dulu aku pasti marah karena aku merasa tidak ada. Aku pasti ngamuk dan aku akan datangin orang itu. Pernah dulu kejadiannya waktu SMP atau SD kelas 6. Aku dikata-katain dan aku dituduh. Padahal yang ngambil itu pembantunya, dituduhnya aku. Aku bilang aku nggak ada. Berani bersumpah kita hari ini. Aku ambil pisau. Kalau benar, aku yang ambil uang itu. Ayo, aku bawa pisau. Aku pegang pisau ini. Kamu hari ini sembelih aku bilang. Mamaku marah, gemetar mamaku. Karena aku orangnya seperti itu. Tapi ya, itu waktu aku belum mengenal Tuhan. Tapi hari ini ketika aku mengenal Tuhan, aku tahu itu Tuhan membentuk hatiku. Apakah aku kembali seperti aku yang dulu? Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara. Dan aku hanya tertawa. Bahkan aku digosipin sampai ke pendeta-pendeta, Bapak Ibu Saudara. Teman-teman juga nggak berani pada waktu itu memutuskan bahwa tidak ada. Sama dengan Petrus. Ketika Yesus dibawa menuju jalan penderitaan itu, orang bilang, apakah engkau muridnya? Apakah engkau Tidak, aku tidak mengenal dia. Ini yang terjadi atas hidup kita hari ini. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Dunia ini aduh Bapak Ibu Saudara semakin jahat. Semakin jahat Bapak Ibu Saudara. Semakin engkau sedikit dengan Tuhan engkau. Aduh Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan yang benar aja hampir-hampir tidak diselamatkan. Apalagi yang tidak benar Bapak Ibu Saudara. Yang benar bahasanya aja hampir-hampir tidak diselamatkan. Apalagi yang gak benar. Hei, kami hamba Tuhan aja tertatih-tatih Bapak Ibu Saudara. Tapi ayo kita berjuang. Firman Tuhan katakan berjuang. Berjuang, sering Ibu Gembala katakan berjuang masuk ke pintu yang sesak itu. Jangan merasa Bapak Ibu Saudara, aduh. Saya rasa ngeri ya. Memang hari-hari terakhir ini ujian itu berat Bapak Ibu Saudara.
Tapi kalau kita mau karena kita mencintai Tuhan, tidak ada yang berat. Tidak ada yang berat. Kalau kita mencintai Tuhan. Rintangan apapun kau tidak peduli Bapak Ibu Saudara kalau engkau mencintai Tuhanmu. Kecuali kalau cintamu sama menggambarkan dengan pasangan. Dulu waktu awal jatuh cinta dan pasangan, waduh, dilarang mungkin oleh orang tua, nggak sepadan, nggak cocok, nggak peduli, nabrak aja. Apalagi dengan Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara, dengan pasangan kita aja bisa seperti itu, apalagi dengan Tuhan kita yang melebihi segalanya. Dia pemilik hidupmu hari ini. Pemilik hidupmu itu bukan apa yang ada padamu. Dia yang di sono, di atas sana, pemilik hidupmu hari ini. Maka takut dan gentarlah kepada Dia. Jangan takut pada sesuatu. Kata firman Tuhan, jangan takut kepada mereka yang hanya bisa membunuh tubuhmu. Tapi takutlah kepada Dia yang bisa membunuh tubuh, roh dan jiwamu. Tuh. Jangan takut miskin Bapak Ibu Saudara. Engkau akan melihat Tuhan. Tuhan tidak pernah tidak menolong hidup kita. Tuhan menjadi pembela kita ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hari ini ketika aku, Bapak Ibu Saudara, aku ini punya saudara banyak sama dengan Bapak Ibu mungkin. Kadang aku gak punya waktu buat mereka. Kalau aku ada pelayanan, aku lupakan mereka. Ini kemarin aja adekku di rumah sakit. Habis operasi, aku cuma berdoa, aku percaya Tuhan Engkau sanggup menolong dia. Gak punya waktu aku untuk datang Bapak Ibu Saudara. Mana aku membangun hubunganku dengan Tuhan, aku gak mau satu pun tertinggal. Tapi Tuhan tetap bela. Tuhan tetap tolong. Bahkan mereka tidak kecewa, mereka tahu aku hamba Tuhan. Karena dari awal, aku pada waktu itu sama dengan mama papa aku bilang, karena aku sudah memberi hidupku buat Tuhan. Jadi tidak satu pun karyawan yang bisa menginginkan hidupku hari ini. Mamaku bilang seperti ini, kalau engkau sudah memilih hidupmu bersama dengan Tuhan, kau harus lakukan apapun. Karena engkau memilih, engkau melayani Tuhan, jangan pernah engkau meninggalkan. Sampai kapanpun engkau tetap setia. Itu yang aku pegang hari ini. Yang menjadi hamba Tuhan saya dan kakak saya, Bapak Ibu Saudara, kakak saya juga seperti itu. Apapun yang terjadi, saya bilang, Kak, pulang. Tidak, karena aku sudah komitmenku dengan Tuhan. Sampai mati aku tetap dengan Tuhan dan melayani Tuhan. Apapun yang terjadi. Waktu kakak iparku hidup, dia punya. Ngapain kamu di sana? Jadi orang susah, miskin gak punya apa-apa. Dia bilang, sekalipun aku miskin tapi aku punya Tuhan yang hidup. Itu luar biasa. Sampai hari ini. Sudah 35 tahun dia di Jawa sana. Gak menginginkan, gak punya apa-apa melayani Tuhan. Tapi dia bilang, aku punya harta di surga. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya sudah memilih mengikuti Tuhan. Apapun akan aku jalani. Sekalipun itu rasanya sakit Bapak Ibu Saudara. Sakit perasaan, sakit semuanya. Tapi karena aku percaya hidupku bukan hanya di bumi ini. Kalau aku hidup di bumi boleh menderita. Karena aku percaya di sana kekekalan itu bagiku. Oleh sebab itu, jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Sudah cukup aku jadi orang Kristen. Sudah cukup aku ibadah hari Minggu. Lalu hanya mendengar firman Tuhan tanpa engkau melakukan dalam keseharianmu firman itu. Tanpa firman itu berbuah dalam hidupmu. Pulang ibadah masih pulang menggosipin orang. Masih pulang ngata-ngatain orang. Pulang masih berlaku yang jahat. Pulang masih punya pikiran yang negatif dengan orang. Aku berapa hari ini salah sedikit ngomong. Elizabeth dan Awan, Kak, gak boleh gitu Kak. Cepat tutup mulut, diam. Saling mengingatkan. Gak boleh curiga dengan orang, apalagi dengan Tuhan. Apapun, tutup mata, berdoa.
Doakan sesuatu yang kau lihat salah, doakan. Jangan pernah menghakimi orang lain, jangan pernah mengatain orang lain. Pegang kebenaran yang engkau dengar itu, jangan kebenaran itu untuk engkau menghakimi orang lain. Standarmu saat ini kesucian, standarmu hari ini hidup kudus, standarmu hari ini hidup tidak bercacat. Langit baru, bumi baru, itu standar kita hari ini. Kenapa banyak orang tidak menginginkan ini? Karena daging mereka sakit. Kalau engkau masih hidup dalam kedaginganmu, pasti engkau tidak akan mampu lepas. Kalau engkau hidup masih menginginkan sesuatu, pasti akan lepas engkau dengan Tuhan. Tapi kalau hidupmu hanya engkau menginginkan Tuhan dan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, carilah kerajaan surga, maka semua akan ditambahkan bagimu. Tidak mungkin Tuhan membiarkan engkau kelaparan. Saya bilang dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya mengalami fisik yang lemah Bapak Ibu Saudara. Tapi satu, sampai hari ini saya bilang dengan Tuhan, aku punya engkau, itu duri dalam dagingku Bapak Ibu Saudara. Aku hanya punya engkau hari ini Tuhan. Aku gak punya apa-apa. Toh kalau Tuhan menjemput aku ketika aku tidur Tuhan. Jangan aku dalam penderitaan itu. Menderitalah, stroke lah, kanker lah. Tapi aku percaya ketika aku hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan pelihara hidupku. Sampai hari ini biasa saja. Orang sedikit aja asam lambung kumat, sesak napas apa, udah pergi ke rumah sakit. Pusing sedikit saja pergi ke rumah sakit. Saya hanya berlutut dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku gak punya apa-apa. Aku hanya punya engkau hari ini. Benar Bapak Ibu Saudara, aku ini gak punya saudara. Aku hanya punya Tuhan. Dengan siapa aku berteriak? Aku hanya berteriak dengan Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti akan menolongku, karena aku tetap mengasihi engkau Tuhan. Tetap mencintai engkau, tetap bertahan apapun yang terjadi. Sekalipun nyawa, bahasa Ibu Gembala sering, sekalipun nyawa diminta. Waduh, aku bilang luar biasa ini orang punya iman. Iya, memang seharusnya seperti itu. Kita sebagai orang percaya mengaku aku cinta Yesus, sekalipun nyawamu hari ini Tuhan minta, maukah engkau persembahkan? Tuhan bilang, orang yang takut kehilangan nyawa akan kehilangan nyawa, tapi orang yang tidak pernah takut kehilangan nyawa, dia akan memperolehkannya. Itu janji Tuhan. Tuhan pasti akan menggenapi bagi orang benar-benar mengasihi Dia, orang yang melakukan kebenarannya, orang yang hidup dalam kebenaran itu, Tuhan akan genapi semuanya. Janji Tuhan itu nyata Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah ragu dengan Tuhan. Lepaskan demi ikatmu hari ini. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ikut aku, Tuhan bilang. Jangan ragu lagi, lepaskan. Bukan engkau melepaskan lalu nengak urasi. Bukan seperti itu, tapi berbicara tentang hatimu. Jangan mengikat engkau pada apa yang kau miliki. Itu bahasanya. Jangan salah. Ibu pendeta bilang lepaskan semuanya, katanya hartaku apa. Artinya Bapak Ibu Saudara, engkau harus melepaskan supaya itu tidak mengikat engkau. Hatimu dengan apa yang kau miliki itu benar-benar engkau lepaskan. Tidak mengingini, tapi ketika engkau mengingini Tuhan, ini akan mengikuti engkau. Itu Tuhan Bapak Ibu Saudara. Maka kadang saya juga dengan Tuhan, aduh Tuhan, masih belum rasanya aku melakukannya. Nih, memang kita hari-hari ini dituntut oleh Tuhan. Tuhan mau mendidik kita supaya benar-benar hidup kita punya tujuan, Bapak Ibu Saudara. Harus punya tujuan. Kemana aku nantinya di akhir hidupku? Itu penting. Ada orang tidak memikirkan di hari hidupnya. Mau masuk surga, mau masuk neraka, sudah. Hidup sembrono aja di dunia ini. Sembrono aja dengan mulut. Sembrono aja dengan hati. Tingkah lakunya sembrono aja, tidak peduli. Banyak di luar sana Bapak Ibu Saudara. Tapi kita
Seberapa kita yang hadir hari ini, ketika kita hidup benar, Tuhan akan bela. Karena benar, kekristenan hari-hari ini bangkrut. Karena gak mau menuju kesempurnaan itu. Jangan bilang, arwe ulu Kristen uang Palangkaraya. Pertanyakan, sudahkah mereka melakukan kehendak Tuhan? Sudahkah mereka berbuah dalam kebenaran itu? Sudahkah mereka menjadi pelaku firman itu yang dipertanyakan? Itu yang kita pertanyakan. Sesakit-sakitnya Bapak Ibu engkau ikut Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, Dia yang melukai, Dia juga yang akan membalut luka kita. Itu Tuhan. Karena Dia mau orang-orang yang dikasihinya benar-benar hidup dalam kehendaknya. Itu Tuhan. Kalau Tuhan hari ini seolah-olah tutup mata atas hidup. Tuhan, banyak penderitaan yang kualami. Banyak pergumulan yang kuhadapi Tuhan. Tuhan sedang mendidik engkau. Apakah engkau tetap mencintai Tuhanmu, tidak peduli dengan masalahmu, tidak peduli dengan pergumulanmu, tidak peduli dengan apa yang hari ini engkau rasakan. Tapi karena engkau mencintai Tuhan, engkau tidak peduli. Di situ Tuhan akan bela setiap perkara. Aku rasa itu Bapak Ibu Saudara. Aku mengalami itu bagaimana pembelaan Tuhan sampai hari ini atas hidupku. Tidak pernah kekurangan Bapak Ibu Saudara. Jujur kami hamba-hamba Tuhan tidak berharap minta. Pernahkah kami minta? Aku habis uang saku, aku habis uang jajan. Tidak pernah Bapak Ibu Saudara. Saya melayani Tuhan sudah hampir 25-26 tahun. Tidak pernah saya telepon saudara saya, tidak pernah saya telepon jemaat sana sini minta uang. Tapi ketika saya melakukan kebenaran itu, Tuhan pelihara hidup saya. Itu Tuhan. Maka jangan pernah takut tidak punya uang. Jangan pernah takut miskin. Tuhan pelihara hidupmu. Maka aku bilang jangan pernah berjanji sesuatu kalau kita tidak berani menggenapinya atas hidup kita. Lebih baik Tuhan beri aku kekuatan untuk melakukannya Tuhan. Mampukan aku. Ini ya Bapak Ibu Saudara. Kekristenan kita sungguh-sungguh hari ini. Jangan menjadi Kristen-Kristen KTP saja. Kristen-Kristenan. Di mana situ orang rame, di situ ada. Jangan Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika engkau sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan, engkau mencari kehendak Bapa dalam hidupmu. Di situ engkau akan menemukan Tuhan, di situ engkau akan dipuaskan, di situ engkau akan dikenyangkan oleh Tuhan. Di situ Tuhan berbicara, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari terakhir ini banyak Tuhan menuntun, berbicara atas kehidupan kita. Bahkan atas pelayanan ini, kami hamba-hamba Tuhan banyak yang Tuhan sampaikan, yang sudah kami kerjakan. Dan itu sudah digenapi semuanya, bukan karena halu, tapi benar-benar kuasa Tuhan. Benar-benar Tuhan yang berbicara dan benar-benar Tuhan yang menggenapi. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang mencintai dan mengasihi Dia. Tidak pernah Tuhan permalukan Bapak Ibu Saudara. Tapi ada banyak cara setan untuk menggagalkan rencana Tuhan atas kehidupan kita. Setan punya trik untuk menjatuhkan kita. Tapi kita jangan pernah kalah, jangan pernah bodoh. Kalau merasa sedikit, aduh cepat-cepat datang ke Tuhan. Ada apa ini Tuhan? Apa yang salah dengan aku Tuhan? Itu orang yang bertumbuh dalam kebenaran. Ada apa dengan aku Tuhan? Kok seperti ini Tuhan kejadiannya? Kok seperti ini Tuhan? Apa yang kurang? Apa yang belum aku lakukan? Apa yang belum aku kerjakan buat Tuhan? Bapak Ibu Saudara, ketika engkau selalu bertanya dengan Tuhan, di situ akan mendapat jawaban. Kelegaan Tuhan beri.
Siapapun kita, entah anak muda, hidup harus lurus, harus benar, lakukan firman itu. Engkau harus berbuah dengan kebenaran itu. Engkau, firman Tuhan kata, engkau surat Kristus yang terbuka. Kalau surat Kristus yang terbuka, itu hidupnya jelek, gambar Kristus tidak ada dalam hidupnya. Apakah dia pengikut Kristus? Tidak. Karena Tuhan bilang engkau surat Kristus itu, engkau harus menggambarkan bahwa kesempurnaan Kristus ada dalam hidupmu. Dimanapun engkau berada, baik engkau di rumah tangga, di tempat pekerjaanmu, di pendidikan, di sekolahmu. Engkau harus menggambarkan Kristus itu ada dalam hidupmu. Karakter Kristus itu engkau miliki, karakter ilahi itu. Tapi orang Kristen tidak memiliki karakter ilahi. Tetap berbuat jahat, jahatlah. Tetap berbuat dosa, dosalah. Tetap berbohong, berbohonglah. Jangan pernah berbohong ya, jujur. Jujur, katakan. Jangan pernah ada tipu dusta di mulut kita. Karena menginginkan sesuatu atau mau mencari pembenaran lalu kita berdusta. Jangan, kalau memang kita salah, ngomong aja salah. Gak ada yang bunuh kita, gak ada yang menghukum kita. Aku salah tadi, aku seperti ini tadi. Bilang saja. Penting di sananya yang melihat perbuatan kita. Kita bisa berbohong dan orang di sekeliling kita. Anak sekolah, engkau bisa berbohong dan papa mamamu di rumah. Mah, aku lagi les telat pulang. Padahal jalan-jalan. Pergi ke mall atau nonton atau apa. Bilang lagi ada mata pelajaran tambahan apa. Itu berbohong, ngapain? Papa mama tidak melihat, tapi Tuhanmu yang melihat perbuatanmu. Sama semua kita. Aku kadang dengan Tuhan, aku sakit Tuhan. Aku ngomong jujur dengan Tuhan, aku sakit tadi Tuhan. Kenapa aku bisa sakit Tuhan? Tuhan bilang, hatimu belum beres nak. Itu jawaban Tuhan, simple. Bereskan hatimu nak. Supaya engkau tidak sakit diomongin. Supaya engkau tidak sakit dikatain, bereskan hatimu. Ayo hari ini kita berubah Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak tahu kapan akan berakhir dunia ini. Kapan akan selesai kita tidak tahu. Tapi selesaikan dulu apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Supaya benar-benar finish hidup kita. Nanti kita menyesalkan benar dulu. Ibu pendeta, gembala bilang harus seperti ini. Ketika di sana Bapak Ibu Saudara. Engkau tidak mendapat sesuatu, engkau masuk neraka di sana. Atau tidak mendapat sesuatu bersama dengan Tuhan. Atau hanya di pelataran, syukur kalau di pelataran. Kalau enggak sama sekali, kalau Tuhan bilang enyah engkau pembuat kejahatan, Tuhan tolak gimana? Menjadi pertanyaan hari ini, berkenan enggak dengan Tuhan? Kalau di sana Tuhan tolak, enyah engkau, aku tidak mengenal engkau, itu yang berbahaya Bapak Ibu Saudara. Hari ini yang kita cari, yang kita kejar adalah perkenanan itu. Supaya Tuhan bilang, engkau anak yang kukasih kepadamu, aku berkenan. Itu yang kita cari. Ngapain cari di dunia ini? Kemarin aku ditegur waktu kita ibadah. Aku merasa hadirat Tuhan kuat, tapi aku berangan-angan. Aduh Tuhanlah, aku bilang seperti itu. Kenapa sejauh ini kok seolah-olah seperti ini? Aku dipukul sebelah tanganku. Aku kaget. Apakah engkau mencari perkenanan manusia daripada perkenananku? Ampuni aku Tuhan. Aku mencari perkenananmu dalam hidupku. Bukan perkenanan manusia. Hari ini. Sekalipun tidak dilihat oleh orang. Sekalipun tidak dipandang sebelah mata. Bapak Ibu Saudara. Biarkan Tuhan yang memandang kita. Amin. Jangan merasa di gereja sana seperti itu aja. Bapak Ibu Saudara, jangan lihat. Tapi nanti engkau akan lihat siapa yang mendapat perkenanan itu. Engkau akan lihat yang mendapat perkenanan itu siapa. Jangan di sana engkau ditolak oleh Tuhan. Tapi biarlah nanti ketika engkau
sampai di sana. Jadi finish hidupmu, Tuhan bilang. Marilah, engkaulah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan, Tuhan bilang. Itu yang kita cari. Biar hari ini kita tidak dapat perkenanan, tidak dapat sesuatu dari manusia, tidak dapat reward dari manusia, tapi kita dapat dari Bapa di surga yang mengasihi. Ayo berlomba kita hari ini mempertahankan hidup kekudusan kita, hidup kesucian kita. Berjuang Bapak Ibu Saudara. Hari ini, kemarin orang-orang merayakan, bangsa ini merayakan kemerdekaan. Tapi hari ini kita merdeka di dalam roh. Jangan hanya merdeka secara fisik, secara sesuatu yang tidak, tapi harus merdeka secara roh. Kalau rohmu sudah merdeka, maka engkau akan melihat kemuliaan itu. Tidak hidup lagi dalam perbudakan dosa itu, tidak hidup lagi dalam kuk yang mengikat engkau, tapi engkau hidup dalam berkemenangan bersama dan Tuhan. Itu yang kita cari hari ini. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa dan tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Renungkan firman ini kembali. Jangan merasa tertuduh Bapak Ibu Saudara. Tapi engkau lebih baik. Engkau merendahkan hatimu, Tuhan tolong aku supaya aku bisa. Supaya aku kuat Tuhan. Mampukan aku. Jangan merasa engkau tertuduh. Jangan Bapak Ibu Saudara. Jangan merasa engkau tersakiti. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau merasa engkau tertuduh, engkau disakiti, itu pekerjaan iblis, pekerjaan setan yang mau merampas engkau hari ini. Tapi engkau melihat apa menjadi kehendak Tuhan atas hidupmu hari ini. Itu yang engkau cari. Jangan pernah merasa Tuhan kok aku seperti ini. Jangan Bapak Ibu Saudara. Aku gak bisa seperti mereka. Berjuang Bapak Ibu Saudara. Percaya Tuhan memberikan kekuatan. Asal kita mau. Asal kita mau, rajin-rajinlah dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Berdoa kehendak Tuhan yang sempurna atas hidupmu. Haleluya. Lepaskan yang mengikat engkau hari ini. Mungkin gengsimu, mungkin kesombonganmu, mungkin keangkuhanmu. Lepaskan itu supaya engkau boleh melihat Tuhan atas hidupmu. Bersihkan hati kita di hadapan Tuhan. Jangan ada lagi iri hati, dengki, cemburu. Jangan lagi Bapak Ibu Saudara. Jangan lagi punya pikiran yang negatif terhadap orang lain. Marilah kita berpikiran yang positif terhadap Tuhan. Jangan pernah lagi mencurigai Tuhan atas hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang dicintainya dibinasakan. Itu Tuhan. Tuhan sangat berkemurahan atas hidup kita. Tapi Tuhan bukan murahan Bapak Ibu Saudara. Dia bermurah hati menyelamatkan kita hari ini. Oleh karena kemurahannya saya dan saudara ada hari ini. Tapi hargai kemurahan Tuhan itu. Hargai kemurahan Tuhan itu atas hidup saya dan saudara hari ini. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara boleh sehat, boleh kuat, punya sesuatu, hargai itu. Hargai kemurahan Tuhan itu atas hidupmu. Kalau Tuhan mempercayai engkau, hargai apa yang Tuhan beri itu. Dengan cara engkau melakukan apa yang terbaik buat Tuhan. Hidup tidak bercacat dan bercela. Hidup dalam kekudusan Tuhan. Serupa sempurna seperti Bapa. Itu yang Dia inginkan. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Ajarkan kami Tuhan supaya kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Ampuni setiap kesalahan, pelanggaran, ketidaksetiaan, ketidaktaatan kami selama ini Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kami yang menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni ketidaktaatan kami dengan Tuhan. Saat itu kami Tuhan, beri kami hidup tidak bercacat dan bercela. Berkati setiap jemaat berkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha.
gembala yang ada bersama kami dalam perayaan ini memberkati dan menyertai, memberikan kekuatan, kemampuan hikmat pada terus Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan, untuk mengajar dan mendidik kami semua. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan segala kebaikan dan pertolongan atas hidup kami. Diberkati daerah yang melakukan agar semakin banyak orang yang takut akan Tuhan, orang yang melakukan kehendak, orang yang hidup dalam sempurna, orang yang hidup dalam kudus dan kesucian. Berkati daerah itu, berkati bangsa dan negara kami semua, berkati kami menyerahkan terus hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat apa yang sudah menyatakan atas hidup kami, buat semua kemurahan kebaikan Tuhan sudah sungguh kami bersyukur, dan akan kami membalas kebaikan hanya saat kami melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kebenaran firman yang sudah disampaikan, diberkati mereka yang boleh mendengar secara rendah itu. Kau juga berbicara terus kami, dan sebentar lagi kami Bapa semua syukur.